ketika saya tertawa teman-teman semuanya. Sebenarnya udah hal-hal ini bukan hal-hal yang baru lagi ya, tapi ya kayak mana gitu loh. Orang yang galbainya orang-orang baru kayaknya gitu loh. Jadi dia sudah paham sebenarnya kan. Banyak di sini yang menyatakan dia galbay, dia nggak mampu bayar atau telat bayar seperti di Kredit Pintar, di EasyCash, di Ada Kami, atau di Ada Pundi dan lain sebagainya gitu loh. Kayak Samir pinjam duit gitu kan. Itu pinjol-pinjol legal semua ya, pinjol-pinjol raksasa juga gitu lah ya kan. Pinjol yang mana mereka itu adalah telah terdaftar di Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan gitu loh. Tapi entah kenapa kawan-kawanku ini selalu dengan hal yang sama gitu loh, Bang. Saya diancam, Bang. Saya di gini, Bang, di ini, Bang, gitu ya. Oke, saya coba bahas aja ya di sini ya. Selamat pagi, Kak. Bisa bantu saya nggak? Kak, saya ada coba galbay mandiri. Ini bahasa saya paling nggak suka ya. Coba galbay mandiri. Ini teman-teman, tolong jangan pakai kata coba-coba gitu loh. Anda galbay itu, Anda tahu nggak galbay itu artinya apa? Gagal bayar. Gagal bayar ini bukan soal dicoba-coba atau mau-mauan, enggak. Tapi gagal bayar ini dikarenakan memang keadaan yang sudah tidak mampu lagi. Jadi nggak ada mandiri dan segala macam. Galbay ya galbay aja sendiri gitu loh. Karena fakta hidup ada uang atau tidaknya itu Anda yang tahu gitu ya. Jadi jangan bilang saya coba galbay mandiri. Emang Anda galbay mau dibantuin orang, yang ada dibantuin menghabisin duitmu yang ada gitu loh ya. Di 4 aplikasi, ada Pundi, ada Kami, sama EasyCash. Satu lagi mana nih? Hilang satu lagi. Berarti 3 aja dulu ya di 3 aplikasi. Udah 3 bulan nggak bayar, sekarang malah diteror ke medsos teman. Ya Allah, malunya. Saya udah 3 orang yang sebar data di medsos. Oke. Anda diteror ke medsos teman Anda. Ya Allah, malunya. Oke. Sekarang Anda malu dan Anda berinisiatif untuk membayar. Membayarnya ke aplikasi mana? Mereka tidak mau menyebutkan nama aplikasi. Pinjol legal, ya, liciknya pinjol legal itu adalah mereka mengancam tapi tidak gentleman. Ya. Karena udah ada kong kali kongnya dari atas, sudah ada sandiwaranya gitu loh. Makanya saya selalu himbau buat teman-teman semuanya. Sudah tidak mampu bayar, sudah tidak sanggup bayar, apa step awal yang harus Anda lakukan? Komunikasi. Ya kan? Komunikasi paling awal gitu loh. Anda tidak mau stres, Anda tidak mau diganggu, WA-mu hapus, teleponmu ganti, emailmu ganti, udah selesai. Ini udah bilangin galbay, tidak mampu bayar, tapi disuruh ganti nomor nggak mau, disuruh hapus WA nggak mau, disuruh ganti email nggak mau, tapi setiap hari kerjanya mengeluh. Bang, saya diancam, Bang. Bang, saya diteror, Bang. Benaran atau tidak? Benaran atau tidak? Selalu itu yang dipertanyakan. Sampai kapan? Padahal Anda tahu sumbernya gara-gara telepon ini, sumbernya gara-gara WhatsApp ini, sumbernya gara-gara email ini. Kenapa Anda tidak hilangkan sumbernya gitu loh? Jadi kadang saya mikir, ini teman-teman saya yang selalu bertanya, Bang, ini gimana, ini gimana? Anda sayang nggak sih sama diri Anda? Kalau Anda sayang sama diri Anda, harusnya Anda tidak biarkan sesuatu kepanikan itu ada pada diri Anda gitu loh. Anda sudah tahu bahwasannya ketika Anda mendapatkan telepon yang nadanya mengancam, itu pemikiran Anda tidak bisa diajak kompromi. Ya, habis itu ketika Anda mendapatkan chat dengan nadanya caci maki dan penghinaan, hati Anda tidak bisa berdamai. WhatsApp juga seperti itu ketika Anda sudah mendapatkan somasi-somasi hukum. Ya, badan Anda semuanya gemetaran. Berarti 3 hal ini adalah masalah bagi diri Anda. Kenapa masalah ini tidak Anda buang, tidak Anda atasi? Kenapa malah dinikmati? Dia bilangin medsos teman, ya Allah malunya. Ya sudahlah, lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya ya. Terus yang saya bilang di sini, yang neror aplikasinya apa? Terus dia bilang, nggak nyebutin, Kak. Kalau nggak nyebutin terus kamu malunya kenapa gitu loh. Kan tinggal kamu bilangin sama temanmu, coba dong tanyain, itu aplikasi apaan sih? Perasaan saya nggak ada minjam kan? Gampang kita bilang kayak gitu. Ya kan? Biar teman kita bertanya, kamu dari aplikasi mana? Berani nggak dia nyebutin? Ya kan? Biasanya mereka kan nggak mau menyebutin hal-hal itu, karena mereka melindungi aplikasi mereka masing-masing. Walaupun kita tahu aplikasinya ya itu aja gitu loh. Ya nggak sih? Aplikasi yang hijau-hijau itu semuanya serem-serem. Tapi seseram mereka tidak berani menyebutkan nama aplikasi. Kalaupun mereka menyebutkan nama aplikasi, penagihnya tidak melakukan dengan nada ancaman. Oke? Nggak nyebutin, Kak. Oke, saya lihat lah ya.
Saya sensor-sensor di sini teman-teman karena di sini ada foto keluarga yang bersangkutan juga, jadi kita nggak layak ditayangin ya, oke? Ini mana ini? Oh, ini kayaknya orang wedding ya, kayaknya WA-nya WA bisnis gitu ya. Sudah tidak perlu panjang lebar, jangan kau coba-coba untuk lari dari tanggung jawab hutang. Kau selesaikan hutang kau sekarang kalau kau tidak mau masalah ini melebar kemana-mana. Jadi jangan sampai nama baik kau di apa tadi itu? Mana dia? Hilang dia, gak ada sambungannya. Jangan sampai nama baik kau di mana tadi? Hilang. Ada kelanjutannya. Jangan sampai nama baik kau di apa? Hilang kawan, gak ada kelanjutannya. Jangan sampai nama baik kau di. Ini sesuai kan dengan yang saya sampaikan. Tadi saya bahas tentang peretasan soal mereka mencuri, mengambil data galeri dan data kontak. Oke. Dan tujuannya mereka itu kan sesuai kan yang saya sampaikan. Mereka mengambil data-data pribadimu itu tujuannya akan dikirim lagi melalui chat WhatsAppmu. Sama dengan kata-kata yang mereka bilang ini. Sudah tidak perlu panjang lebar, jangan kau coba-coba untuk lari dari tanggung jawab hutangmu. Kau selesaikan hutang kau sekarang, kalau kau tidak mau masalah ini melebar kemana-mana. Nah, berarti kan ketika dia kirimkan data kontakmu, nih, jangan sampai melebar ke kontak-kontakmu ini. Nah, kan kayak gitu. Jadi dia ngirimnya melalui chat WhatsApp. Makanya, ketika kita telat bayar, kita sudah menyatakan tidak mampu bayar, WhatsApp ini paling utama Anda hapus. WhatsApp paling utama gitu loh. Setelah WhatsApp apalagi bang? Telepon. Telepon paling pertama juga, harus Anda hapus juga. Email. Udah, kalau 3 hal ini sudah nggak ada, data yang mereka pegang nggak ada gunanya. Ya, baik itu foto selfie, foto KTP-mu, dan data-datamu segala macam, nggak ada gunanya bagi mereka. Apa gunanya? Orang dia nggak bisa lagi menggertakmu menggunakan datamu tadi. Ya, paham ya teman-teman semuanya? Habis itu dia bilangin kayak gini, hidup masih enak giliran ditagih banyak alasan. Aku mau tahu ini dari aplikasi apa gitu, saya baik-baik. Nggak akan mau dia jawab. Ya, nggak akan mau dia jawab. Kamu cukup tanya, sebutkan aja nominalnya berapa gitu loh. Jadi dari sana kamu bisa sinkronkan dengan aplikasi mana nanti. Oke. Udah selesaikan semua 1 jam ke depan, nggak selesai jangan harap berhenti. Dan inilah tujuan mereka. Semua rekan-rekan kau dan akses kontak sudah kami kantongi. Nah, sesuai kan yang saya sampaikan kan. Jadi akses kontak yang mereka punya itu tujuannya ya untuk dirimu sendiri. Nggak ada dia sebarluaskan ke tempat lain. Jadi tujuannya kayak gini, semua rekan-rekan kau dan akses kontak sudah kami kantongi. Nah, itulah yang saya sebut itu. Jadi ini bagian dari sandraan aja gitu loh. Jadi dia pegang datamu, habis itu dia, kamu kalau tidak bayar, kami hubungi nih, si A, si B, si C, dan segala macam. Jangan karena hutang tidak seberapa, kamu malu. Tapi ini cuma dikirim kepadamu melalui WA tadi. Kalau seandainya WA-mu itu nggak ada, dan ini semua nggak ada, ya, itu semua hilang gitu loh. Mereka nggak apa gunanya, ya kan? Dia hubungi orang lain nggak ada gunanya juga. Ya, paham ya teman-teman semuanya. Jadi nggak usah Anda capek-capek nanyain, ditanya Anda dari aplikasi apa, dia nggak akan mau jawab. Perlu saya tagih ke anak-anak kau ini ya, dan itulah tujuan dia gitu loh. Ya kan, dia kirimin lagi tuh, dia kirimin lagi gambar yang telah dia kantongi ke WhatsAppmu, dia kirimin ke WhatsAppmu. Nanti di sana dia perlu saya hubungin ini. Kan membuat kamu ketakutan tuh, membuat kamu panik. Makanya saya bilang, selagi kamu masih membaca chat WhatsApp mereka, ini tidak akan pernah berakhir. Kamu akan sibuk gali lubang tutup lubang. Kamu akan sibuk jual-jual asetmu. Kamu akan sibuk cari talangan dana. Tapi kalau kamu tidak baca lagi chat WhatsApp mereka, semuanya aman, terkendali kok. Ya kan? Ganti nomormu, selesai 20.000. Hapus WhatsAppmu, selesai. Hapus emailmu, selesai. Tinggal apa PR-nya yang belum selesai, Bang? Pemikiran. Berdamai dengan diri sendiri, ini butuh waktu. Ya, makanya kalau tidak ada bahu untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Kalau Anda muslim, ya udah, tundukkan kepalamu ke lantai, laksanakanlah kewajiban lu 5 waktu sehari semalam. Ya, paham ya teman-teman semuanya? Ini kalau kita lanjutkan, ini apa lagi nih? Ah, ini ada lagi nih ya. Ini apa nih? PT Mitra Aset Sejahtera. Ini koperasi atau apa sih sebenarnya? Surat jalan sudah ready, Bu.
Ibu di rumah atau di tempat kerja? Kalau di rumah saya konfirmasi ke RT RW, kalau di tempat kerja biar saya kompir atasan untuk penjemputan dana lunas ke tempat ibu. Ini pasti dia bilangin selesaikan sekarang juga katanya ya. Mau diselesaikan di rumah atau ditransfer Bu? Nah itu udah mulai dia kan, ya enggak? Jadi bagaimana Bu tanggung jawabnya? Dan di sini teman-teman bisa logikakan juga. Debt collector kalau dia mau datang ke rumah, dia nggak akan mengirim-ngirim surat-surat seperti ini. Ya, ini kalau dia sudah mengirimkan surat seperti ini, katanya mau konfirmasi RT RW atau katanya mau konfirmasi atasan segala macam, itu menandakan mereka tidak akan pernah datang. Ya, kan kita bisa pakai logika terbalik. Logika terbalik, bagaimana mungkin dia mau menemui suatu nasabah tapi dia kasih tahu dulu, sementara nasabahnya sedang bermasalah, yang ada nasabahnya kabur. Oke. Ya, paham ya teman-teman semuanya. Jadi logikanya harus terbalik. Jangan bawa perasaanmu, pakai logikamu. Kalau ibu belum bisa melunasi tagihannya, ibu bisa cicil dulu. Terus kalau dia bilangin seperti ini, terus kata-kata yang dia bilangin surat jalan sudah ready, ini buat apa? Nah, itu pakai logika kita. Kalau kita dihantui dengan rasa takut, hal-hal seperti ini kita nggak sampai ke sana. Ya, jadi tolong ya teman-teman semuanya. Yang baru-baru telat bayar, ya. Seperti di pinjol-pinjol yang saya sampaikan tadi. Ini apa lagi nih? Sami-sami ini sampaikan untuk segera selesaikan tanggung jawabnya sekarang. Ya tanggung jawabnya sekarang itu di aplikasi apa gitu. Yang jelas ini aja buat teman-teman semuanya. Yang baru telat bayar seperti di Kredit Pintar, di EasyCash, ada pun di Samir, 360 Kredit dan lain sebagainya. Tolong kendalikan cara berpikirnya. Ya, yang jelas kalau hati Anda tidak bisa diajak kompromi, hati Anda ini selalu baperan, dikit-dikit selalu bawa perasaan dan segala macam, saya berharap Anda memutus semua komunikasi yang terhubung dengan debt collector pinjol ataupun pinjol. Ya, komunikasi yang terhubung itu hanya 3. Telepon, WhatsApp, dan email. 3 ini aja Anda ganti, udah selesai teman-teman semuanya. Ngapain harus ribet-ribet? Tinggal Anda bisa fokus cari uang, yang mau kerja-kerja, yang mau berusaha-berusaha, yang mau nabung-nabung, yang mau berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan diri sendiri. Jadi ngapain repot-repot, semuanya harus diartikan. Ini yang dia sampaikan diartikan juga. Ini yang dia ucapkan diartikan juga. Ribet hidupmu gitu loh. Duit nggak ada aja udah semua masalah di dalamnya kok. Ya kan? Ketika duit tidak ada, semua masalah muncul itu gitu loh. Jadi jangan ditambah-tambah lagi. Ya. Yang penting Anda selesaikan, itu cara gampang, itu simple. Putus komunikasinya semuanya tamat. Dan itu aman 100%. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Brownie. Retas handphone nasabah, ya, galeri dan data kontak dicuri. Apa yang harus kita lakukan ketika kita telat bayar, tapi hal ini sudah lebih dahulu diambil oleh pinjol ketika kita menginstal aplikasinya. Banyak orang yang tidak paham, banyak orang yang tidak mengerti, dan banyak mereka yang asal klik dan klik, yang penting mereka main cepat aja. Akhirnya galeri pun jebol, kontak pun diambil. Ya. Dulu saya pernah membahas buat teman-teman semuanya. Pinjol sengaja mengambil data yang ada di galeri, mengambil data yang ada di kontak. Ini dulu ya, sebelum ada aturan camilan namanya, kamera, mikrofon, dan lokasi. Tujuan dari si pinjol ketika dia mengambil data yang ada di galeri, ya, tujuannya hanya untuk menjadikan ini sebagai timbal balik. Timbal balik data galerimu disandra, nanti kamunya harus membayar uang tebusan. Uang tebusan itu bermacam-macam, seperti uang perpanjangan, kamu dipaksa untuk gali lubang tutup lubang, kamu dipaksa membayar dengan bunga yang tinggi, kamu dipaksa membayar dengan denda yang tinggi. Ini uang tebusan yang selalu saya sampaikan. Yang kedua tentang data kontak. Data kontak ini buat teman-teman semuanya, dulu dipergunakan pinjol sebagai ladang promosi. Ya. Dan habis itu digunakan sebagai bahan untuk melakukan penagihan. Karena mereka ingin menciptakan orang-orang sekitar Anda dibikin tidak nyaman dan ikut serta dalam melakukan penagihan terhadap diri Anda. Ini tujuannya. Ya.
itu dari pinjol legal. Sebelum ada aturan camilan. Setelah ada aturan camilan, kamera, mikrofon, lokasi. Apakah hal ini berhenti? Tidak ada jaminan spesifik hal ini berhenti. Tidak ada jaminan khusus, mereka tidak mengambil lagi data-data yang ada. Tapi, ya ada tapinya teman-teman semuanya. Kalau dulu mereka lebih vulgar karena belum adanya aturan-aturan yang menegaskan tentang hal ini. Ya, kalau sekarang mereka juga vulgar tapi mereka lebih menjaga keprivasi mereka. Ya, hal yang harusnya teman-teman lakukan semuanya, ya, untuk Anda yang mengalami telat bayar di pinjaman online, ini untuk Anda yang mengalami telat bayar di pinjaman online, ada suatu kekhawatiran mereka mencuri data di galeri Anda, mereka mencuri data yang ada di kontak Anda. Terkadang kan Anda, seperti yang saya sampaikan tadi, ketika Anda mendownload aplikasi, Anda lupa akses mana yang telah Anda izinkan. Ya, apakah itu hanya semata kamera, mikrofon, lokasi, atau ada hal lain? Ya, kalau dulu mereka jelas-jelas minta akses log, ya, akses panggilan keluar dan panggilan masuk, akses kontak, ya, habis itu izin akses galeri dan segala macam. Itu jelas-jelas dulu. Kalau sekarang mereka lebih ke camilan aja. Ini khusus untuk pinjol legal. Hal yang bisanya Anda lakukan, yang paling pertama sekali ketika Anda telat bayar, Anda tidak mampu bayar dan ada rasa kekhawatiran dan Anda tidak tahu lagi apakah pernah diizinkan atau tidak dulunya, Anda bisa merinset HP Anda ke setelan pabrik. Ya, merinset HP ke setelan pabrik ini bukan berarti menghapus data yang telah mereka ambil. Tujuan kita merinset HP ini ke setelan pabrik, kalau misalnya mereka ada sistem yang berjalan, ada aplikasi yang berjalan di dalam smartphone kita, ini cepat teratasi. Ya, mereka tidak akan bisa mengambil lagi kalau handphone sudah kita kembalikan ke setelan pabrik. Habis itu hal yang dapat kita lakukan juga adalah kita mengganti atau menghapus nomor WhatsApp kita. Karena semua data yang telah mereka ambil itu akan dikirim melalui WhatsApp kita lagi. Tujuannya akan memberikan tekanan tadi. Ya, ingat data kontak Anda lengkap sama kami, foto-foto pribadi Anda lengkap sama kami dan segala macam. Ini akan dikirim lagi melalui sarana pribadinya. Ya, tujuannya ya tadi itu, dia sandera data pribadi Anda, nanti dia akan minta uang tebusan kepada diri Anda. Tebusannya itu ya berupa uang perpanjangan, harus membayar dengan lunas dan segala macam. Ini tujuannya. Tapi ketika nomor WhatsAppmu sudah tidak ada, data yang mereka ambil ini seakan tidak berguna. Ya, data yang telah dia ambil dari Anda ini seakan tidak berguna. Walaupun mereka mengantongi yang namanya data KTP, habis itu foto selfie, data kontak, dan lain sebagainya. Ini tidak akan ada gunanya kalau nomor Anda tidak aktif. Ya, data-data ini akan berguna, akan berfungsi kalau nomormu aktif. Ketika nomormu aktif, data ini akan dikirim kepada diri Anda, membuat Anda ketakutan. Ya, paham nggak yang saya sampaikan buat teman-teman semuanya? Karena tujuannya ini bagian dari sandera aja. Anda tidak mau melakukan pembayaran, oke, kami ngambil tindakan. Ya, Anda main-main dengan perusahaan kami, ingat data Anda lengkap sama kami. Kan itu yang selalu mereka ucapkan. Anda bayangin aja, ketika komunikasi sudah tidak ada, ya, telepon sudah tidak ada, dia mengancam Anda mau kemana? Dia datang ke rumah Anda masing-masing, nggak akan mungkin. Nggak cukup jumlah FC lapangan mereka untuk mendatangi Anda satu persatu. Ya, pinjol itu nggak bodoh, kawan. Tidak semudah itu menurunkan debt collector lapangan. Banyak pertimbangan mereka. Ya, mereka sadar FC yang mereka ajak bekerja sama masih banyak yang belum memenuhi syarat. Ya, makanya mereka lebih banyak memperkerjakan debt collector yang hanya di depan sistem mereka aja, yang hanya berada di depan komputer aja. Lebih besar bacotnya melalui telepon, lebih keras ucapannya itu melalui email, ya, lebih ganas ucapannya itu melalui misalnya WhatsApp. Ya cuman sebatas ini gitu loh. Di luar dari itu mereka tidak bisa lagi melakukan apapun. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, saya berharap jangan ada lagi yang misalnya bertanya, "Bang, ini diretas sampai galeri dan
sampai data kontak. Oke. Saya tadi tanyakan, ada beberapa orang yang saya tanya. Kamu coba ingat-ingat lagi. Ketika kamu mendownload aplikasinya, ada nggak mereka meminta izin akses galeri? Saya nggak ingat lagi, Bang. Ada nggak mereka meminta izin akses kontak? Karena setahu saya setelah aturan camilan keluar, kamera mikrofon lokasi, hal itu tidak dibenarkan lagi untuk pinjol legal. Ya, tapi kita nggak tahu nih apakah di dalam akses kamera itu bisa mengakses kontak, di dalam akses mikrofon itu bisa mengakses galeri, di dalam mengakses lokasi ini bisa mengakses lain sebagainya. Kita kan nggak tahu, ya kan? Yang tahu kan itu cuman dari pelaku usaha jasa keuangannya. Yang bisa kita atasi ya cuman itu aja. Ketika kita sudah tidak tahu lagi arahnya, ya kita harus reset HP kita, memutus semua aplikasi yang berjalan di belakang sistem smartphone kita, supaya jangan diretas lagi. Ya, itu yang bisa kita lakukan. Dan habis itu, kita memutus sumber tempat mereka memberikan kita kepanikan. Ya, sumber kepanikan itu kan melalui WhatsApp tadi. Ketika data yang telah mereka kantongi dikirimin lagi kepada kita. Dan kita beranggapan ini akan disebarluaskan. Padahal ini hanya dikirim kepada diri kita aja. Ya, mereka mencoba berupaya menakut-nakuti kita dengan segala versi mereka melalui data-data yang telah mereka ambil. Ya, jadi kalau teman-teman misalnya ragu apakah mereka mengambil data galeri kita atau mereka mengambil data kontak kita, ya sudah, Anda kalau menyatakan sudah tidak mampu bayar, daripada Anda stres berkepanjangan setiap hari, cabut nomor Anda, pindahkan data-data yang menurut Anda penting, reset HP Anda ke setelan pabrik. Setelah itu Anda beli aja nomor baru, masuk dengan nomor baru dan aktifkan WhatsApp baru Anda. Ya sudah, tenangkan diri Anda selama 1 bulan atau 2 bulan. Anda berdamai dengan diri Anda fokus bekerja dan berusaha, udah persetan. Jadi hasil retasan yang mereka ambil tadi, itu nggak ada gunanya sama sekali. Galeri yang mereka kantongin nggak ada gunanya, kontak yang mereka kantongin juga nggak ada gunanya. Karena mereka tidak bisa mengirimkan ke kita bahwa mereka telah menghubungi si A dan si B. Ya kan? Kan tujuannya itu tuh hanya sebatas pegangan supaya Anda merasa ketakutan dan Anda cepat-cepat bayar. Kan itu aja. Sama kayak orang lagi disandra gitu loh. Habis itu dia minta tebusan. Anda mau aman, bayar. Anda mau aman, perpanjang. Kan itu aja sebenarnya timbal baliknya gitu loh. Jadi kalau kita sudah tidak ada WA lagi, mereka mau ngirim kemana? Kita sudah tidak ada email lagi, mereka mau ngancam kemana? Nggak ada, hilang sumber mereka. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman ragu, apakah dulu saya sempat mengizinkan akses galeri, apakah ada akses galeri, apakah ada akses kontak, ya itu aja jalurnya. Reset HP Anda, putus komunikasi Anda. Ya, tapi ini jangan teman-teman salah paham juga kan, kebanyakan orang ketika diarahkan seperti ini, apakah ini bagian dari menghapus data, Bang? Tidak ada orang yang bisa menghapus data yang ada di pinjol, kecuali perusahaannya sendiri yang tutup. Ya, mereka yang menghapus semua data yang ada itu baru bisa gitu loh. Gak ada orang yang bisa menghapus data yang ada di pinjol. Yang bisa kita lakukan hari ini, bagaimana kita menghilangkan semuanya supaya kita tidak kena dalam tekanan. Kita tidak diteror di telepon, kita tidak diintimidasi melalui WhatsApp, kita tidak diancam melalui email. Ya ini yang bisa kita lakukan. Kita mencoba berdamai dengan diri kita sendiri. Ya, itu ya buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini bisa dipraktekkan. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Dan jangan lupa juga, di tengah kesulitan ekonomi seperti ini, kita lihat berita di mana-mana memang terjadi krisis, adanya perang perdagangan dan segala macam gitu loh. Jadi saya berharap teman-teman semuanya tetap ada tabungan sedikit untuk bertahan hidup. Ya, kalau soal hutang-hutang jangan diselesaikan lagi dengan cara gali lubang tutup lubang. Ya, sisihkan sebagian rezekimu, nanti negosiasi berapa pokoknya. Oke, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.